Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak. Wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu peradaban Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas bahwa awal muncul peradaban Islam adalah di Jazirah Al-Arabiyah, tepatnya di kota Mekkah, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau seorang nabi yang memiliki keturunan orang-orang yang mulia, yaitu dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini terkenal merupakan suku yang paling mulia di antara suku-suku di Jazirah Arab. Bahkan nenek moyang Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang memiliki sifat dermawan, sifat mulia, sifat yang dihormati oleh di tengah-tengah masyarakatnya. Kakek Nabi Muhammad SAW seperti Abdul Muttalib adalah merupakan Sayyidul Qaum atau Syekhul Qabilah, seorang yang dituakan, seorang yang dihormati di antara masyarakatnya. Abdul Muttalib ini merupakan putra Hashim. Hashim juga merupakan tokoh Quraisy yang disegani. Hashim merupakan putra dari Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak, di antaranya Hashim, kemudian ada Naufal, ada Abdi Syam, dan ada anak-anak yang lain. Hampir semua anak-anak Abdul Manaf ini memegang peranan di Mekkah, di Jazirah Arabiyah, tidak hanya di dalam bidang agama, karena Baitullah, kepengurusan Baitullah atau Masjidil Haram dan Ka'bah, tapi anak-anak Abdul Manaf ini merekalah yang telah membangun jaringan bisnis jalur sutra mulai dari utara di pelabuhan Yaman mulai dari sebelah selatan di pelabuhan Yaman sampai ke sebelah utara di wilayah Syam. Itu yang membangun adalah Hashim. Hashim dikenal orang yang sangat dermawan, dikenal orang yang sangat tegas dan orang yang sangat berani. Beliau menjalin hubungan internasional dengan kerajaan Rum di wilayah utara, yaitu perjanjian bisnis, sehingga para pedagang-pedagang Arab ini keluar masuk berdagang di wilayah Syam, seperti Palestina dan kota Busra, untuk kota lama yang ada di Suriah. Juga Abdi Syam melakukan perjanjian perdagangan, MOU perdagangan dengan wilayah Habasyah atau Ethiopia yang merupakan kerajaan besar saat itu. Dan anaknya Abdi Manaf yang lain juga melakukan transaksi perjanjian perdagangan di wilayah Yaman yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Himyariyah. Begitu pula anak yang lain melakukan perjanjian dengan wilayah Persia atau kerajaan Persia seperti kerajaan Sasaniin. Jadi anak-anak Abdul Manaf ini merupakan tokoh-tokoh Quraisy yang menyambungkan jalur perdagangan internasional. Sehingga Al-Quran merekam tradisi kebiasaan suku Quraisy yang selalu dinanti-nantikan adalah dalam setiap tahunnya mereka melakukan perjalanan di musim dingin yang disebut dengan Rihlatus Syita, yaitu ke selatan, mengangkut barang-barang dari pelabuhan Yaman, di mana barang-barang itu didatangkan dari India atau wilayah kita Nusantara, kemudian didatangkan di pasar-pasar di Mekah, seperti pasar Uqad, pasar Dzil Majaz, pasar Dzil Majinnah. Pasar-pasar ini biasanya didirikan pada bulan Dzulqa'dah dan berakhir pada bulan Dzulhijjah, kemudian langsung masuk kepada musim haji, di mana masyarakat Arab yang setiap tahun melakukan ibadah haji di Baitullah, mereka mengunjungi pasar-pasar, transaksi bisnis dan jual beli, kemudian diramaikan dengan konser-konser puisi yang terkenal, yaitu para syu'ara pada zaman jahiliyah, sehingga
dalam konser-konser puisi atau khotbah, orasi, pidato, banyak sekali tokoh-tokoh para penyair yang menampilkan karya-karya sastranya yang sangat terkenal seperti puisi-puisi mu'allaqat, di mana puisi-puisi ini memiliki kualitas yang sangat tinggi sekali sehingga pemenang dalam konser atau perlombaan puisi itu nanti akan digantungkan di Ka'bah, seperti tokoh Zuhair bin Abi Sulma, bidhammis sin, Sulma, kemudian Labib, kemudian tokoh-tokoh yang lainnya yang terkenal sebagai para penyair pada zaman jahiliyah. Zuhair bin Abi Sulma ini punya anak namanya Ka'ab bin Zuhair, terkenal seorang penyair yang masuk Islam, kemudian pernah memuji Nabi Muhammad SAW dengan puisinya Banat Su'adu faqalbil yaumi matbulu. Sudah saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Zuhair bin Abi Sulma mengenang ketokohan Quraisy dan kehebatan suku Quraisy dalam membina masyarakat Jazirah Arab, terutama di bidang keagamaan, yaitu musim haji dan pembangunan jalur bisnis yang dilakukan oleh Abdi Syam dan saudara-saudaranya itu. Beliau bersumpah dengan puisinya, fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banauhu min quraisyin wa jurhumi. Ini pengakuan dari Zuhair bin Abi Sulma atas kehebatan suku Quraisy. Demi Allah saya bersumpah bil baitil ladzi tafa haulahu, dengan Baitullah di mana orang-orang selalu tawaf mengelilingi Baitullah. Rijalun banauhu min quraisyin wa jurhumi. Baitullah itu dibangun, dirawat, dipelihara oleh suku Quraisy dan suku Jurhum. Tokoh yang paling terkenal dari tokoh-tokoh Quraisy atau nenek moyang Nabi Muhammad SAW yang mulia, yaitu Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini seorang sayyidul qaum, seorang tokoh masyarakat yang disegani, sehingga kematian Abdul Muttalib ini merupakan kehilangan bagi orang-orang masyarakat Jaziratul Arab. Ada seorang sastrawan yang mengungkapkan puisinya, yaitu puisi Ritha namanya dalam kajian sastra Arab, yaitu ratapan duka, kesedihan atas kehilangannya tokoh besar yaitu Abdul Muttalib. Beliau namanya Matrud bin Ka'ab al-Khazai. Beliau memuji kehebatan, keunggulan, keistimewaan dan sikap dermawan dari anak-anaknya Abdul Manaf ini, termasuk Hashim dan putranya yaitu Abdul Muttalib. Beliau menyandungkan puisi, ya ayyuhar rajulul muhawwilu rahlahu halla nazalta bi ali Abdi Manafi. Wahai orang lelaki yang memalingkan perjalanannya, halla nazalta bi ali Abdi Manafi, hendaklah kamu singgah di keluarga Abdi Manaf. Habilatka ummuka law nazalta alaihim dammanuka min ju'in wa min iqrafi. Habilatku ummuka ma aswaba ra'yuk. Sungguh betul sekali seandainya engkau singgah di rumah mereka, dammanuka min ju'in wa min iqrafin, maka kamu akan selamat atau terbebaskan dari ju', dari kelaparan, dan iqraf. Iqraf itu taghayyurul jism, ya, badannya lemas, kurus. Kalau seandainya betul sekali kamu seandainya mampir singgah di rumah mereka, yaitu keluarga Abdul Manaf, pasti kamu akan kenyang, akan diberi jamuan makan dan terbebaskan dari kelaparan dan kurus. Al-akhidhuna al-ahda min afaqiha warrahiluna birihlatil ilafi. Al-akhidhuna, mereka adalah orang-orang yang melakukan perjanjian. Al-akhidhuna al-ahda min afaqiha. Mereka adalah anak-anak Abdi Manaf ini adalah orang-orang yang melakukan perjanjian bisnis min afaqiha, dari negeri-negeri yang mengelilingi Makkah. Seperti Hashim. Hashim ini melakukan perjanjian MOU dengan Bizantium, dengan Rum waktu itu, sehingga orang-orang Quraisy bisa berjualan ke negeri Syam, bisa berjualan sampai ke Palestina dengan aman tentunya.
Bisa berjualan ke wilayah Suriah, kota Busra. Nabi juga pernah berjualan ke sana dengan pamannya Abu Talib. Nabi juga pernah berjualan ke sana membawa dagangannya Khadijah. Nah, itu kota Busra di Suriah. Kemudian anak Abdul Manaf yang lain, yaitu Abdus Syam, melakukan perjanjian bisnis dengan wilayah Habasyah, yaitu di wilayah Ethiopia. Dan anaknya yang lain juga melakukan perjanjian dengan wilayah Yaman, yaitu Daulah Himyariyah, kerajaan Himyariyah. Dan juga anaknya yang lain melakukan perjanjian dengan wilayah Furs, Persia, yaitu di wilayah Sasania. Mereka ini, anak-anak Abdul Manaf, adalah orang yang melakukan perjanjian MOU bisnis, sehingga orang-orang Quraisy dengan ontak-ontak dagangnya bisa berdagang ke Syam, bisa ke utara, dan juga bisa berbisnis berdagang di Yaman, di wilayah selatan. Jamaah MDHW TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya akan lanjutkan kajian ini. Jangan tinggalkan, mari kita nonton terus di MDHW TV. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.